Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lingga Maulana Argenza dengan NIM 1701550059 akan mempresentasikan jurnal penelitian kredit. Yang pertama ada latar belakang. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pada koperasi permasalahan kredit merupakan permasalahan manajemen, di mana jika banyak nasabah yang menunggak dalam pembayaran, maka akan mengganggu sistem keuangan yang ada. Untuk itulah penelitian ini menerapkan proses analisa kredit nasabah terlebih dahulu sebelum diambil sebuah keputusan pembelian kredit. Analisa keputusan memberikan kredit menggunakan algoritma klasifikasi C.45 dan Naivell-Bayes, di mana kedua algoritma tersebut dilakukan penilaian mana algoritma yang paling akurat dalam menganalisa kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Analisa berdasarkan data histori. Hasil yang didapatkan dari perbandingan kedua algoritma tersebut bahwa tingkat akurasi yang lebih baik adalah menganalisa menggunakan algoritma klasifikasi C.4.5 yaitu 88,90%. Sedangkan untuk tingkat akurasi menggunakan algoritma klasifikasi Naivell-Bayes yaitu 80%. Yang kedua ada permasalahan. Permasalahan di sistem kredit ini yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Undang-Undang Nomor 10 1998. Berdasarkan UU tersebut, sebuah kredit yang dilakukan harus berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam, di mana akan ada sebuah analisa yang dilakukan untuk menentukan sebuah langkah dalam pengambilan keputusan. Sebuah keputusan yang diambil pasti memiliki resiko. Salah satu resiko kredit adalah ketidaksanggupan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Resiko kredit adalah ketidakpastian atau fluktuasi laba dalam kegiatan kredit. Jadi, teman-teman, permasalahan di sini yaitu jika nasabah tidak sanggup membayar angsuran kredit. Setelah itu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen, yaitu suatu metode penyelidikan hubungan kausal menggunakan tes dikendalikan oleh peneliti. Lalu peneliti dilakukan menggunakan data histori. Metode eksperimen ini terdiri dari 1. Pengumpulan data, 2. Pengolahan data, 3. Model yang diusulkan, 4. Pengujian model, dan yang kelima evaluasi dan validasi model. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu menggunakan data primary dan sekunder. Untuk data primer adalah data hasil uji menggunakan algoritma yang digunakan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi atau buku jurnal literatur yang berkaitan dengan penelitian. Yang kedua yaitu pengolahan data. Data dapat dari koperasi yaitu terdiri dari 13 variabel. Yang ketiga, model yang diusulkan. Model menggunakan teknik data mining dengan model algoritma C.4.5 dan algoritma Naivell-Bayes. Tahapan algoritma C.4.5 yaitu 1. Menyiapkan data mining, 2. Menentukan akar pohon,
ketiga, hitung nilai gain. Dan yang ini gambarnya perhitungan nilai gain. Yang keempat, ulangi langkah kedua hingga semua tupel terpartisi. Dan ini gambarnya juga perhitungan gain. Selanjutnya, yang kelima, proses partisi pohon keputusan akan berhenti saat semua tupel dalam model N mendapat kelas yang sama dan atau tidak ada atribut di dalam tupel yang dipartisi lagi atau tidak ada tupel di cabang yang kosong. Untuk algoritma Naive Bayes merupakan salah satu metode machine learning yang menggunakan perhitungan probabilitas. Berikut gambaran klasifikasi algoritma Naive Bayes. Dan ini teman-teman gambarnya, mohon maaf jika tidak bagus gambarnya. Pengujian model, yaitu data pengujian terbagi menjadi dua, data training dan data testing. Selanjutnya, evaluasi dan validasi hasil. Evaluasi dilakukan dengan menganalisa hasil klasifikasi menggunakan pengukuran confusion matrix. Hasil dari algoritma C4.5 dengan algoritma Naive Bayes akan dibandingkan hasilnya. Selanjutnya, kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada gambar tersebut, yaitu ada problems, penentuan akurasi pada algoritma klasifikasi, approach, komparasi algoritma klasifikasi C4.5 dan Naive Bayes. Ada lagi development, rapid manner. Selanjutnya implementation, objek penelitian koperasi, teknik sampling seluruh data populasi, dan desain eksperimen CRISP STM. Measurement confusion matrix, yaitu akurasi. Resultnya, algoritma klasifikasi C4.5 lebih akurat untuk penentuan kelayakan pemberian kredit. Dan yang selanjutnya, kerangka pemikiran penjelasan. Untuk kerangka pemikiran pada gambar yang tadi, satu, problems atau permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah penentuan akurasi pada algoritma klasifikasi. Yang kedua, approach atau metode penelitian yang dipakai pada kasus ini adalah dengan komparasi algoritma C4.5 dan algoritma Naive Bayes. Yang ketiga, ada development yang digunakan dalam membantu proses penelitian ini dengan tools rapid manner. Yang keempat, implementation. Penelitian ini menggunakan data koperasi, menggunakan pengambilan data seluruh data populasi dan urutan desain eksperimen menggunakan CRISP STM atau Cross Standard Industry Process for Data Mining. Measurement atau pengukuran yang dilakukan adalah dengan confusion matrix atau akurasi. Selanjutnya ada result atau hasil penelitian yang didapat adalah algoritma C4.5 lebih akurat untuk penentuan kelayakan pemberian kredit. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini hasil dan pembahasannya yaitu pengujian melakukan data nasabah tahun 2010, di mana terdapat 13 variabel yang ada, yaitu nama nasabah, jenis kelamin, umur, jumlah pinjaman, jangka waktu, jumlah angsuran per bulan, tipe pinjaman, sektor ekonomi, kul, saldo nominatif, plafon teoritis, dan tunggakan pokok dan tunggakan bunga. Ini ada gambar hasil performance vektor algoritma C45. Mohon maaf jika gambarnya sedikit tidak jelas. Pada gambar yang di atas, hasil pengujian C45 menghasilkan nilai akurasi 88,90%, nilai kelas precision 82,57%, dan kelas recall-nya 92,44%. Di slide selanjutnya yaitu ada hasil performance vektor algoritma Naive Bayes. Di sini read macetnya 480, true macetnya dan true lancarnya 10, dan cross precisionnya 97,96%.
Lalu yang selanjutnya ada bit lancar 110, true lancarnya 400, dan kelas precisionnya 78,43%, dan kelas recallnya 81,36% dan 97,56%. Lalu sedangkan pada gambar yang di atas, hasil pengujian menggunakan algoritma Naval Bayes menghasilkan nilai akurasi 88%, nilai kelas precisionnya 78,43% dan kelas recallnya 97,56%. Jika digambarkan ke dalam sebuah tabel, maka hasil eksperimen untuk perbandingan validasi hasil prediksi kelayakan pemberian kredit adalah sebagai berikut, yaitu ada tabel perbandingan validasi hasil prediksi kelayakan pemberian kredit, yaitu dengan algoritma C 4.5 akurasinya 88,90% dan algoritma Naval Bayes nya 88%, presisinya 82,57% dan 78,43%, dan recallnya 92,44% dan 97,56%. Berdasarkan tabel tersebut, maka nilai akurasi yang didapat untuk algoritma C4.5 sebesar 88,90%, sedangkan untuk akurasi pada algoritma Naval Bayes sebesar 88%. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan tutur kata kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.